Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi structure pertama kita kali ini adalah memahami verb. Di bawah ini adalah beberapa contoh soal TOEFL yang berkaitan dengan materi verb, yang nanti akan kita bahas pengerjaannya selepas penyampaian materi. Kita mulai pembahasan materi. Verb atau kata kerja secara istilah dikategorikan menjadi dua. Yang pertama disebut sebagai finite, kemudian yang kedua disebut sebagai infinite. Finite adalah semua verb yang berhubungan dengan tenses, yang mana bisa berubah-ubah sesuai waktu atau sifat kejadian. Finite semisal auxiliary, yang mana diantaranya to be is MR, to do, does, did, to have, has, had, modal, can, could, might, dan lain-lain. Ordinary atau kata kerja asli, ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing. Semua jenis verb finite ini tentunya sudah akrab kita ketahui. Masih di verb finite. Verb finite dibagi menjadi dua. Yang pertama disebut verb finite bebas atau disingkat FB. Yang kedua, finite terikat atau FT. Finite bebas mempunyai dua posisi. Yang pertama berposisi pada semua kalimat tunggal atau kalimat yang hanya mempunyai satu klausa, satu subjek verb. Dan yang kedua berposisi pada kalimat majemuk atau kalimat yang mempunyai dua klausa yang berposisi pada induk klausa. Yang ciri-cirinya di depan klausa tidak berawalan conjunction atau kata sambung. Sekarang kita lihat contoh finite bebas yang berada pada kalimat tunggal. That boy is my friend. Terdapat satu subjek dan satu verb. Subjek that boy, verbnya is, merupakan kalimat tunggal. Oleh karena itu, verb is adalah finite bebas. Kita simak contoh yang kedua. After Josh had returned to his house, he read a book. Kalimat ini disebut sebagai kalimat majemuk atau kalimat yang terdiri dari dua klausa di dalamnya. Klausa yang pertama adalah subclause atau anak kalimat yang mana berawalan conjunction after. Kemudian klausa kedua adalah main clause atau induk kalimat yang mana tidak berawalan conjunction. Sebagaimana sudah tersampaikan di depan, finite bebas berada pada induk kalimat, yaitu he read a book. Oleh karena itu, read adalah finite bebas. Kemudian finite terikat merupakan kata kerja yang berada pada kalimat majemuk yang berposisi di anak kalimat atau subclause yang diciri-cirikan berawalan conjunction di sebelum clause-nya. Contoh masih sama dengan yang di awal. After Josh had returned to his house, he read a book. After Josh had returned merupakan subclause karena berawalan conjunction. Oleh karena itu, verb had returned merupakan finite terikat. Kemudian kita masuk pada bahasan infinite. Infinite adalah tiga jenis verb, diantaranya verb ing, verb 3, dan to verb atau to infinitive, yang secara makna sama dengan verb finite, namun verb ini tidak berhubungan dengan tenses, yang mana tidak mengalami perubahan meskipun waktu dan sifat kejadiannya berbeda. Infinite verb merupakan hasil peringkasan dari subclause dalam kalimat majemuk. Untuk diketahui selanjutnya bahwasannya verb ing terbentuk dari hasil peringkasan subclause yang kalimatnya aktif. Sedangkan verb 3 terbentuk dari hasil peringkasan subclause yang kalimatnya pasif. Kemudian to verb atau to infinitive terbentuk dari hasil peringkasan adjective clause yang kalimatnya aktif namun hanya terjadi pada subjek tertentu yang berinisial CTO. Penjelasan inisialnya S pertama,
bersubjek superlative degree atau berlawan the most, dan lain-lain. Kemudian I, indefinite pronoun seperti someone, somebody, something. Kemudian inisial T, subjek berawalan the only, semisal the only student, the only one, dan lain-lain. Kemudian inisial I berikutnya indefinite time, semisal the next one, the next student. Kemudian inisial yang berikutnya O, ordinal number, semisal the first student, the second student, dan lain-lain. Kita lihat contoh peringkasan pembentukan infinite verb ing. Kalimat utuhnya, the boy who is sitting beside you is my friend. Ketika subclause-nya, the boy who is sitting diringkas, dan karena bentuknya adalah kalimat aktif, maka verbnya dirubah menjadi verb ing. Kebetulan pada kalimat ini, verbnya sudah dalam bentuk verb ing. Untuk diketahui, peringkasan yang dilakukan adalah dengan menghilangkan conjunction, subjek, serta to be jika ada. Kebetulan pada kalimat ini, conjunction-nya who juga berfungsi sebagai subjek. Maka who kita hilangkan, dan kebetulan ada juga verb to be, is, maka is juga kita hilangkan. Kita bisa lihat hasil peringkasan di bawahnya. The boy sitting beside you is my friend. Kata kerja sitting sudah bukan lagi finite, namun infinite. Kemudian kita lihat proses peringkasan terbentuknya infinite verb 3. Yang mana merupakan hasil peringkasan kalimat pasif. Contoh kalimat utuhnya, the boy who is found by Sarah is my friend. Kemudian jika diringkas dengan menghilangkan conjunction, subjek, dan verb to be jika ada, maka akan menyisakan verb 3-nya. Yang nantinya sudah bukan finite terikat, namun akan menjadi infinite. Hasilnya kita lihat di bawah, the boy found by Sarah is my friend. Yang terakhir, infinite to verb, yang mana hasil peringkasan dari adjective clause kalimat aktif dengan subjek tertentu. Kita lihat kalimat utuhnya, the most exciting student who learns TOEFL preparation here is Susanti. Kita lihat subclause kalimat tersebut, the most exciting student who learns TOEFL, berawalan subjek yang masuk dalam kategori CTO. Dalam hal ini superlative degree. Maka setelah meringkas conjunction dan subjeknya, verbnya akan kita bentuk menjadi infinite berbentuk to verb atau to infinitive. Learns menjadi to learn. Kita simak hasil di bawahnya. The most exciting student to learn TOEFL preparation here is Susanti. Demikian materi kita tentang verb. Selanjutnya kita menuju ke halaman atas untuk membahas soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Soal pertama, the president. Kosong, the election by a landslide. Kita lihat pada kalimat itu, the president nampak sebagai subjek, the election by a landslide nampak seperti objek dan kata keterangan. Oleh karena itu kalimat ini belum dilengkapi dengan adanya verb, yang kategorinya adalah verb finite bebas. Maka di pilihan A, B, C, dan D, kita cari kata yang merupakan verb finite bebas. Pilihan A, would, adalah kata kerja. Sangat masuk akal sebagai pilihan jawaban. Sementara kita lihat B, he, would. Terdapat pronoun he sebelum would, yang akan menjadikan struktur kalimat nomor 1 salah, karena akan membentuk subjek ganda tanpa adanya kata sambung atau conjunction. Maka B salah. Kita lihat C dan D. Yesterday dan fortunately merupakan adverb atau kata keterangan, yang tentunya bukan bentuk kata yang sedang kita cari, yaitu verb. Kesimpulannya A menjadi pilihan yang tepat sebagai jawaban. Nomor 2. Most species of Heliotrophus are weeds. Kosong. Of them are cultivated. Langkah pertama kita analisa adanya verb. Verb yang pertama adalah are sebelah kiri, yang subjeknya most species of Heliotrophus.
kita ketahui sebagai verb finite bebas, yang mana terletak pada main clause, terlihat ciri-cirinya tidak ada conjunction di awal clause-nya. Oleh karena itu, jika ada klausa lagi, pastikan klausanya akan berawalan conjunction. Kita simak, of them are cultivated. Terdapat are sebagai verb, kemudian of them adalah preposition plus pronoun yang akan menjadi pelengkap dari subject. Oleh karena itu, kekosongan pada kalimat nomor 2 harus diisi dengan kata yang terdiri dari conjunction dan subject. Pilihan A, C, dan D merupakan pilihan jawaban yang tidak menampilkan conjunction di awalnya. Maka dari itu B merupakan pilihan yang tepat sebagai jawaban, karena menampilkan but sebagai conjunction, kemudian some sebagai pelengkap of them yang akan membentuk subjek. Soal nomor 3. Kosong. When lava cools very rapidly. Kita analisa keberadaan verb. Terdapat cools, membeku, merupakan verb. Lava merupakan subjek. Kemudian when merupakan conjunction. Susunan kata tersebut membentuk klausa yang disebut subclause. Untuk diketahui sebuah kalimat majemuk yang benar, ketika terdapat subclause, maka wajib terdapat main clause sebagai induk klausanya. Oleh karena itu, pilihan A, B, C, dan D, pastikan pilihan yang tepat adalah beberapa kata yang berbentuk main clause, yang ciri-cirinya tidak ada conjunction di depannya. Pilihan A salah karena ada because sebagai conjunction di awal. Pilihan B salah karena bukan merupakan klausa yang berawalan subject verb. Pilihan C benar karena merupakan klausa yang berawalan pomis sebagai subjek, kemudian is formed sebagai verbnya. Pilihan D salah karena merupakan peringkasan, dan untuk diketahui main clause atau induk klausa tidak boleh diringkas. Yang boleh diringkas adalah subclause. Soal nomor 4. The boy kosong to his friend needs a help. Kita analisa keberadaan verb. Ada needs, kemungkinan adalah finite bebas karena tidak ada conjunction. Kemudian the boy di awal kalimat kemungkinan adalah subjek finite bebas karena tidak ada conjunction. Untuk diingat, satu kalimat tidak boleh mengandung dua finite bebas. Kalau ada finite lagi, pastikan dia adalah finite terikat, yang mana harus berawalan conjunction dan subjek sebelumnya. Atau jika harus ada kata kerja lagi, pastikan dia adalah infinite. Bisa verb ing, verb 3, atau to verb, tanpa diawali conjunction dan subjek sebelumnya. Kita lihat di semua pilihan jawaban A, B, C, D memuat kata kerja, yang mana tak satu pun dari pilihan itu menunjukkan adanya conjunction subject verb. Dari sini bisa disimpulkan bahwasannya kekosongan pada kalimat nomor 4 tersebut verb dalam bentuk peringkasan atau infinite. Pilihan A, B, C, dan D yang menunjukkan verb infinite hanyalah pilihan D. Oleh karena itu D merupakan jawaban yang tepat dari soal nomor 4. Soal nomor 5. The suspected in the string of robberies kosong by the police. Kita lihat pada pilihan jawaban, semuanya menunjukkan bentuk kata kerja. Maka jelas sekali yang diperlukan pada kekosongan kalimat tersebut adalah kata kerja yang tepat. Untuk diingat bahwasannya sebuah kalimat yang sempurna harus mempunyai satu finite verb bebas. Sangat jelas terlihat kalimat tersebut belum memiliki finite bebas. Maka pastikan pilihan A, B, C, dan D adalah finite bebas. Kita lihat petunjuk pembantu pada kalimat tersebut. By the police merupakan struktur umum yang dimiliki kalimat pasif. Maka dapat disimpulkan verb yang diperlukan adalah to be plus verb 3. Dan satu-satunya pilihan yang memuat susunan tersebut adalah A, maka A menjadi pilihan yang tepat sebagai pilihan jawaban. Demikian penyampaian materi dan pembahasan soal kali ini.
Selanjutnya silakan teman-teman mencoba soal post test yang tersedia di bagian bawah. Untuk selanjutnya kita bahas pada sesi diskusi jam 8 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.